Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua pada Kamis pagi hari tanggal 5 Juni 2025. Selalu kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai hari Kamis pada pagi hari tanggal 5 Juni 2025. Hari berganti hari, tanggal berganti tanggal, bulan berganti bulan, nanti akan berganti tahun, dan akhirnya kita berjumpa pada suatu hari, waktunya Tuhan, waktu kebesaran Tuhan penuh dengan kemuliaan-Nya. Yesus datang untuk menjemput kita semua, anak-anak yang cinta Tuhan. Akhir dari segala kehidupan di dunia, berhidup bersama Yesus, surga buat selama-lamanya. Tutup saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku. Karena sebentar kita mau baca firman Tuhan berurutan 2 Tawarikh pasal 3, 1-14. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, Gunung Moria. Membangun rumah Tuhan artinya membangun persekutuan dengan Tuhan, dan kita cintakan firman Tuhan. Maka perkataanmu telah haleluya, ku taruh di dalam hatiku, amin haleluya, supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Amin haleluya. Maka perkataanmu telah, amin haleluya, ku taruh di dalam hatiku, amin haleluya, supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Amin haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, amin haleluya, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ku mau setia melakukan firman Tuhan, amin haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, amin haleluya. Ya segala kalangan ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, amin haleluya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu, amin haleluya, dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikanlah pagi ini mulutku Bapa, pikiran dan hatiku. Aku rindu akan firman Tuhan. Amin.
Ampunilah semua dosaku, semua salah dan kilapku Bapa. Kuduskanlah, sucikanlah hatiku. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir bersama kami pagi ini. Berfirmanlah Tuhanku Yesus. Roh Kudus penuhi aku selalu di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Dan selamat pagi. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan Bapak Ibu bisa dipelihara bersama saya dengan setia. Bisa terus setia ikut Yesus. Ini anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Banyak rekan-rekan kita yang sudah dipanggil Tuhan, atau banyak mereka yang tidak setia datang kepada Tuhan, tidak ikut Yesus sampai selama-lamanya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa setia, bisa ikut Yesus sampai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya, itu berarti kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Anugerah Tuhan melimpah. Asal kita mau ada di dalam firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya ku jangan berdosa terhadap Tuhan. Kalau hidup kita tidak ada firman Allah, berarti tidak ada kebenaran. Kalau tidak ada kebenaran, berarti hidup di dalam dosa. Itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan, firman Tuhan. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan selalu. Saya bisa baca firman Tuhan bersama Bapak Ibu rutin tiap hari, pagi, malam, tiap hari 2 kali. Sudah berlangsung 4 tahun setengah saudara ya. Ini anugerah Tuhan. 1 Januari 2026 sudah masuk di dalam 5 tahun. Saya membacakan firman Tuhan melalui YouTube tiap hari 2 kali. Pagi malam. Sebagai bukti ini penyertaan Tuhan. Bukti nyata kesetiaan kasih setia Tuhan. Dahsyat Tuhan Yesus itu. Bangga kita punya Yesus. Mari kita mau setia. Kata firman Tuhan di dalam Ayub 22 ayat 22. Sama ini saudara. Ayub 22 ayatnya sama. 22. Yaitu demikian firman Tuhan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya. Dan taruhlah firman-Nya di dalam hatimu. Amin. Setiap firman yang kita baca, firman Allah selalu kita renungkan, kita simpan di dalam hati kita. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Mari kita kembali baca firman Tuhan rutin. Kemarin 2 Tawari pasal 2 sudah selesai. Sekarang 2 Tawari pasal 3 tentang Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di Gunung Moria. Puji Tuhan. Saya beberapa minggu yang lalu saudara ya, saya sudah kembali dari Israel. Saya datang kepada Gunung Moria. Ya, itu Masjid Al-Aqsa itu sana tuh di Yerusalem, itu ada Gunung Moria saudara. Ya, di pada waktu yang lalu Abraham mempersembahkan Ishak dan Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan mengganti dengan dombanya ada di Gunung Moria. Dan puji Tuhan, kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan 2 Tawari pasal 3 ayat 1. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud, ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yang di tempat pengirikan orang Yebus ini. Mendirikan rumah Tuhan Yerusalem. Yerusalem artinya Destiopis. Mendirikan rumah Tuhan artinya kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Tuhan mau Bapak Ibu supaya kita selalu bersekutu dengan Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, mari kita bersekutu dengan Tuhan. Atur waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Mengatur waktu kita baca firman Tuhan. Mengatur waktu kita memuji Tuhan. Mengatur kita waktu untuk selalu dekat dengan Yesus. Membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Ia mulai mendirikan rumah di dalam rumah itu dalam bulan yang kedua pada tahun keempat pemerintahannya. Inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Panjangnya 60 hasta, ukuran hasta yang lama, dan lebarnya 20 hasta. Kalau kita lihat satu hasta sekitar 45 cm saudara. Jadi kalau 60 hasta, saya lihat ini berarti 26 meter saudara ya. Ya 26 meter ini rumah Tuhan ya. Ukuran hasta yang lama, lebarnya 20 hasta. Balai di sebelah depan ruangan besar rumah itu, panjangnya 20 hasta. Lebar rumah itu
dan tingginya 120 hasta. Bala itu dilapisinya dari dalam dengan 4 emas murni. Dengan emas murni. Ruang besar dipapaninya dengan kayu sanobar. Kayu itu disaputnya dengan emas tua. Kemudian dipasangnya pohon korma dan untaian rantai di atasnya. Oh, luar biasa rumah Tuhan, begitu indah. Ada emas, ada pohon korma. Wah, luar biasa. Indah karena untuk Tuhan Yesus. Ruang itu dilapisinya juga dengan batu permata yang mahal-mahal sebagai perhiasan, sedang emasnya emas parawain, emas murni, emas yang sungguh tulen, saudara. Berikan yang terbaik demikian kehidupan kita. Mari kita berjumpa dengan Tuhan, membangun persekutuan Tuhan dengan begitu indah. Hormati Tuhan, cintai Tuhan Yesus. Kapan lagi Bapak Ibu kita tidak memberikan yang terbaik buat Tuhan? Karena Tuhan memberikan yang sempurna dalam kehidupan kita melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Oh, puji nama Tuhan. Demikian ruang itu, balok-baloknya, ambang-ambangnya, dinding-dindingnya, dan pintu-pintunya disapu dengan emas. Dan pada dinding-dindingnya diukirkan dengan kerup. Oh, luar biasa indahnya. Kemudian ia membuat ruang Maha Kudus, panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu, dan lebarnya 20 hasta juga. Lalu ia menyaputnya dengan emas tua seberat 600 talenta. Wah, luar biasa. Di dalamnya ada orang Maha Kudus. Di dalam pelajaran tabernakel ada ruang Maha Kudus, ada ruang suci, ruang kudus, dan ada halaman. Kehidupan manusia seperti itu. Ada tubuh, jiwa, roh. Di luar itu bicara kedagingan, tubuh bicara daging. Tapi jiwa ini mari isi dengan firman Tuhan. Pikiran kita perkara di atas. Dan hati kita diisi dengan firman Tuhan. Ya. Berat paku-paku 50 sikal emas. Juga kamar-kamar atas caputnya dengan emas. Yang membuat 2 kerup berupa patan di ruang Maha Kudus. Dan melapisnya dengan emas. Emas Maha Kudus, hati kita isi dengan emas firman Tuhan. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sayap kerup-kerup itu di seluruhnya 20 hasta panjangnya. Sayap yang sebelah kerup yang satu 5 hasta panjangnya. Dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya. Dan yang menyentuh sayap kerup yang lain. Begitulah sayap kerup yang lain itu 5 hasta panjangnya. Dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya. Dan bersentuhan dengan sayap kerup yang pertama. Bicara 5, angka 5. Bicara kasih Tuhan. Kalau kita masuk dalam rumah Tuhan, dasarnya kasih Tuhan. Saya bisa melakukan pekerjaan Tuhan karena kasih Tuhan. Karena Tuhan cinta kita semua. Tuhan mau supaya hidup di dalam kasih. Maka selalu ukurnya 5-5 supaya kita hidup di dalam kasih Tuhan. Ayat 13. Jadi sayap kedua kerup itu membentang sepanjang 20 hasta. Sedang kedua kerup itu berdiri di atas kakinya dan menghadap ruang besar. Kemudian ia membuat tabirnya dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan nanah haus, dan menggambarkan kerubim padanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar hidup kita selalu membangun rumah Tuhan, persekutuan yang indah dengan Tuhan. Karena kerinduan dari hidup kita selalu membuat hubungan saya dengan Tuhan, seperti doa Raja Daud di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat, sudah membaca ya. Mazmur 27 yang keempat, satu hal yang ku rindukan, saudara. Mazmur 27 ayat 4 saya membaca, satu hal yang telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Amin. Membangun rumah Tuhan, membangun hubungan persekutuan Tuhan. Diam di rumah Tuhan artinya bergaul karib dengan Tuhan. Mau cinta firman Tuhan. Kita mau seperti Maria yang terus menerus dengar firman Tuhan di dalam Lukas 10:39. Maria mau duduk diam di kaki Tuhan, yang terus menerus mendengarkan firman Tuhan, membangun hubungan sehat dengan Tuhan, lebih dalam dengan Yesus, sehingga kita melangkah sesuai dengan rencana Tuhan. Biar firman Tuhan selalu kita simpan di dalam hati kita, dan Roh Kudus sesuai dengan janji Tuhan, sampai nanti hari Pentakosta, besok hari Minggu 8 Juni, kita adakan ibadah hari Pentakosta. Supaya hari-hari kita melangkah di dalam penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus tuntun kita, supaya kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Maka perkataanmu telah amen, haleluya. Ku taruh di dalam hatiku,
kepada Tuhan Yesus. Ampun Bapa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, datang terlebih dahulu membangun hubungan saya dengan Tuhan. Masuk dalam rumah Tuhan. Kita mau berjaga dan berdoa. Kita membangun hubungan intim dengan Yesus. Kita mau akrab dengan Tuhan. Hati kita mau melekat dengan Yesus. Sebab dia bersama dengan Yesus ada damai sejahtera, ada sukacita. Di dalam berkat pimpinan Tuhan, Bapak Ibu senantiasa diberkati dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Apa yang kita kerjakan semua di dalam penyertaan yang ajaib dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.